Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan juga mudah untuk dipahami. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang aljabar, khususnya pada subbab operasi hitung aljabar. Sebenarnya operasi hitung pada aljabar itu banyak ya. Mungkin pada video kali ini kita akan membatasi beberapa operasi hitung saja. Operasi hitung pada aljabar itu sebenarnya sama saja seperti operasi hitung bilangan biasa. Nah, kalau di operasi hitung pada bilangan biasanya ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, pengurangan. Nah, seperti itu ya. Pada operasi hitung aljabar juga sama. Terdapat operasi hitung penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan juga nanti ada operasi hitung pembagian. Nah, di video ini kita akan membahas tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Mungkin yang membedakan antara operasi hitung pada bilangan bulat biasanya dan juga aljabar itu ada beberapa aturan yang harus kita ketahui ya. Kita bahas untuk penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan dengan suku yang sejenis. Jadi aturan untuk penjumlahan dan pengurangan itu sama. Nah, operasi hitungnya hanya dapat dilakukan jika suku-sukunya itu sejenis. Jadi nanti kita kelompokkan suku-suku yang sejenis baru bisa dioperasikan. Jadi yang perlu diingat pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yaitu suku yang sejenis lalu dikelompokkan. Nah, misalkan di sini ada permasalahan, tentukan hasil penjumlahan 2x plus 3y plus 2 dengan 12y plus 3x plus 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, ayo siapa yang masih ingat? Suku yang sejenis itu suku yang bagaimana ya? Iya, betul sekali. Suku yang sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabel tersebut juga sama. Nah, itu suku yang sejenis. Nah, karena di sini semuanya berpangkat 1, berarti kita fokuskan kepada variabel yang sama saja. Suku sejenis yang pertama yang kita temui di sini adalah yang bervariabel x, yaitu 2x dan 3x. Kita kelompokkan jadi 1 menjadi 2x plus 3x karena tanda dari 3x-nya adalah positif. Kemudian suku sejenis yang kita temui selanjutnya adalah yang bervariabel y, yaitu 3y dan 12y. Kita kelompokkan jadi 1. Tanda dari 3y adalah plus, maka plus 3y plus 12y. Dan yang terakhir adalah plus 2 plus 4. Nah, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, baru bisa kita operasikan. Nah, yang kita operasikan adalah yang suku-suku sejenisnya saja. Nah, itu kita operasikan. Oh iya, jangan lupa untuk diurutkan dari abjad yang pertama ya. Berarti dari variabel x dulu, 2x plus 3x, kemudian yang y berarti plus 3y plus 12y. Nah, kemudian yang plus 2 plus 4. Oke, kita operasikan. 2x ditambah 3x. Berarti kita operasikan 2 ditambah 3. Jadi koefisiennya yang kita jumlahkan. 2 ditambah 3 adalah 5. Berarti 5x. Kemudian untuk 3y plus 12y kita operasikan koefisiennya berarti 3 ditambah 12 adalah 15. Karena variabelnya adalah y berarti plus 15y. Dan yang terakhir plus 2 ditambah 4 yaitu plus 6. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang sejenis sukunya untuk dioperasikan, maka inilah hasilnya yaitu 5x ditambah 15y ditambah 6. Nah, mudah ya.
Jadi intinya untuk penjumlahan itu adalah kita kelompokkan yang sejenis sukunya. Setelah dikelompokkan baru kita operasikan. Yang dioperasikan adalah koefisiennya. Begitu. Untuk pengurangan juga sama. Oke. Kita sekarang membahas yang pengurangan. Tentukanlah hasil pengurangan 5A min 6B min 6AB dalam kurung, yaitu dikurangin 8AB ditambah 2A ditambah 3B di dalam kurung. Nah, kalau bentuk aljabarnya masih dalam kurung, maka langkah yang pertama sebelum kita kelompokkan kepada suku-suku yang sejenis yaitu kita buka dulu kurungnya. Nah, untuk membuka kurung kita perhatikan tanda plus dan minusnya, tanda penghubungnya itu. Maka dalam kurung 5A min 6B min 6AB dikurangi dalam kurung 8AB ditambah 2A ditambah 3B sama dengan, kita buka kurungnya untuk yang pertama 5A min 6B min 6AB. Nah, untuk membuka kurung yang kedua, karena di situ ada tanda negatif sebelum kurung, maka tanda negatif ini kita kalikan dengan masing-masing suku. Nah, berarti negatif dikali dengan positif 8AB adalah negatif kali positif apa? Negatif ya, jadinya negatif 8AB. Kemudian negatif dikali positif 2A menjadi negatif 2A. Kemudian negatif dikali positif 3B menjadi min 3B. Nah, kalau semuanya sudah terbuka kurungnya, baru bisa kita kelompokkan suku-suku yang sejenisnya. Berarti yang kita cari yang variabelnya sama. Variabel A dengan variabel A, maka 5A min 2A menjadi 1. Kemudian ada variabel B. Nah, maka variabel B kita kelompokkan min 6B dengan min 3B, min 6B min 3B. Dan variabel terakhir adalah AB. Maka kita kelompokkan min 6AB min 8AB. Nah, di sini sudah berkelompok sesuai dengan suku sejenisnya. Baru bisa kita operasikan yang suku sejenis. 5A dikurangin 2A adalah 3A, min 6B dikurangi 3B adalah min 9B, dan min 6AB dikurangin 8AB, min 14AB. Nah, karena sudah tidak ada lagi suku yang sejenis yang bisa dioperasikan, maka jawabannya adalah 3A min 9B min 14AB. Nah, agar lebih paham lagi, di sini ada satu contoh soal lagi. Tentukanlah hasil pengurangan dari 2A kuadrat ditambah 3A ditambah 5B dengan 10B min 4A kuadrat. Nah, berarti kita mau mengurangi bentuk aljabar 2A kuadrat plus 3A plus 5B min 10B min 4A kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang sejenis. Yang sejenis di sini ada variabel A. Wah, ternyata variabel A ada yang pangkatnya 1, ada yang pangkatnya 2 ya. Maka karena syarat dari suku yang sejenis adalah variabel sama dan pangkatnya harus sama, berarti A yang berpangkat 2 kita kumpulkan menjadi 1 dan A yang berpangkat 1 juga kita kumpulkan. Oke, di sini ada 2A kuadrat dan min 4A kuadrat. Maka kita kumpulkan menjadi 1. Kemudian ada 3A. Nah, karena 3A tidak ada temannya, maka kita tuliskan saja 3A plus 3A. Kemudian ada variabel B. Variabel B-nya adalah 5B dan min 10B. Oke, kita kumpulkan menjadi 1. Nah, semuanya sudah berkelompok sesuai dengan suku yang sejenis. Oke, kita operasikan. 2A kuadrat min 4A kuadrat berarti 2 min 4. Min 2 hasilnya ya.
berarti min 2A kuadrat plus 3A kita tuliskan kembali karena 3A tidak ada temannya. Nah, min 10B plus 5B. Hasilnya adalah min 5B. Karena tidak ada yang sejenis lagi, hasilnya adalah min 2A kuadrat plus 3A min 5B. Oke, itu tadi untuk penjumlahan dan pengurangan. Intinya adalah kita kelompokkan menjadi satu suku yang sejenis, baru kita operasikan, dijumlahkan atau dikurangi. Selanjutnya kita akan membahas operasi hitung perkalian. Untuk operasi hitung perkalian, itu syaratnya berbeda dari yang tadi ya. Pada dasarnya operasi perkalian itu menggunakan sifat distributif. Nah, anak-anak masih ingat kan sifat distributif itu sifat yang bagaimana? Nah, pada operasi hitung perkalian bentuk aljabar itu ada beberapa kasus yang kita temui. Bisa saja perkaliannya itu sebuah bilangan dengan suku 2 atau perkaliannya bisa suku 1 dengan suku 2 dikalikan, atau perkalian suku 2 dengan suku 2, dan bisa juga perkalian suku 2 dengan suku 3. Intinya semuanya sama saja ya, menggunakan sifat distributif. Agar anak-anak bisa lebih paham, langsung kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Oke, yang pertama adalah perkalian sebuah bilangan dengan suku 2. Jadi misalkan di sini ada sebuah bilangan yaitu K. Nah, dikalikan dengan suku 2. Suku 2 berarti ada dua suku ya. Nah, suku yang pertama itu ada AX. Nah, berarti variabelnya di situ X. Plus minus, berarti maksudnya bisa plus, bisa minus. Nah, dengan suku kedua BY. Berarti variabelnya di situ adalah Y. Nah, kalau mau mengkalikan bilangan dengan suku 2 berarti dengan sifat distributif kita kalikan dulu K dengan suku AX. Nah, kalau perkalian pada bentuk aljabar itu seperti perkalian pada umumnya. Langsung saja kita kalikan K dengan AX berarti KAX. Nah, karena di situ tandanya plus minus, berarti kita tuliskan nanti plus minus. Nah, kemudian kita kali K dengan BY. Nah, dikali satu-satu ya, sifat distributif itu dikali satu-satu. Kemudian kita kali K dengan BY, yaitu KBY. Jadi intinya anak-anak, kalau perkalian pada bentuk aljabar itu sama seperti perkalian pada bilangan bulat kemarin. Kalau perkalian pada bilangan bulat kan 2 dikali 4, 8 langsung ya, 2 dikali 4 kayak gitu. Nah, kalau bentuk aljabar juga sama. K dikali AX berarti KAX. K dikali BY berarti KBY gitu. Nah, kita masuk ke contoh soal supaya tidak bingung ya. Misalkan 4 dikali 2X plus Y. Berarti ada bilangan 4 dikalikan dengan suku 2. Di sini ada suku 2X sama Y. Nah, maka kita kalikan dengan sifat distributif. Berarti kali satu-satu. 4 kita kalikan dengan 2X. Nah, karena di situ tandanya plus, berarti plus 4 kita kalikan dengan Y kemudian. Nah, dikali satu-satu ya, 4 dikali Y. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita kalikan. Nah, kalau perkalian pada aljabar, sama seperti perkalian pada bilangan kemarin. Berarti 4 dikali 2X, 4 dikali 2, 8. Berarti 8X. Kemudian karena tandanya plus 4 dikali Y. 4 dikali Y berarti 4Y. Seperti itu. Nah, 8X ditambah 4Y. Karena sudah tidak bisa dioperasikan lagi, maka hasil dari 4 dikali 2X plus Y adalah 8X plus 4Y. Supaya lebih paham lagi, nah ada contoh soal lain yaitu min 2 dikali X plus 6Y. Nah, kita kalikan satu-satu, berarti min 2 dikali X ditambah dalam kurung min 2 dikali 6Y. Nah, kemudian kita operasikan
min 2 dikali X, min 2X, min 2 dikali 6Y, min 12Y. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, sekarang kita bahas untuk perkalian suku 1 dengan suku 2. Berarti ada suku 1, misalkan suku satunya adalah X, dikalikan dengan suku 2. Suku 2-nya adalah AY plus minus BZ. Ya, Y dan Z itu adalah variabelnya ya. Berarti dia suku 2. Maka dengan sifat distributif juga kita kalikan satu persatu. X kita kalikan dengan AY jadi XAY plus minus X dikalikan dengan BZ. Berarti XBZ. Itu intinya sama aja ya anak-anak semuanya ya. Nah, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. M dikali 2N plus 2P. Berarti dengan sifat distributif kita kalikan satu persatu. M dikali 2N, kemudian M dikali 2P plus M dikali 2P ya. Nah, sudah seperti ini kita kalikan deh M dikali 2N-nya, yaitu 2MN. Nah, berarti kan sama seperti 4 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Nah, kalau perkalian aljabar 2N dikali M, ya hasilnya 2MN. Nah gitu, jadi kita kalikan langsung aja. 2N dikali M ya 2MN. Plus M dikali 2P berarti 2MP. Nah kayak gitu anak-anak. Hasilnya ya hasilnya ini 2MN ditambah 2MP. Nah kita tidak bisa menjumlahkan lagi karena sukunya tidak sejenis. Maka itu hasilnya ya. Kemudian supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang kedua. X dikali X plus 6Y. Nah, kita kalikan satu-satu lagi. X dikali X ditambah X dikali 6Y. Nah, X kali X. Nah, kalau misalkan pengulangan 2 kali, X dikali X, berarti kan X-nya dikali 2 kali. Maka hasilnya X kuadrat, betul. Ditambah X dikali 6Y adalah 6XY. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke. Ya, dipahami pelan-pelan. Nah, semuanya tidak ada yang sulit kok. Asalkan kita semangat untuk belajar dan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang sudah kita usahakan gitu anak-anak. Jadi tetap harus semangat ya dalam belajar. Nah, kalau perkalian suku 2 dengan suku 2 berarti misalkan ada suku 2 X plus A dikalikan dengan X plus B. Nah, tinggal kita pakai dengan sifat distributif. Berarti kita kalikan X dengan X kuadrat ya. Kemudian X dikali B. Kita kalikan satu-satu atau kali pelangi mungkin kalau kenal anak-anak. Nah, X dikali B yaitu BX. Nah, kita sudah mengalihkan yang depan nih, yang X dengan semua yang ada di belakang. Nah, sekarang kita kalikan yang di depan, yang A itu, yang di belakangnya lagi dengan semua yang ada di belakang itu. Jadi semuanya kena. Nah, kita kalikan berarti A dengan X, yaitu plus AX. Dan yang terakhir A dikali dengan B, plus AB. Nah, ini adalah hasil perkalian dari suku 2 dikalikan dengan suku 2. Nah, seperti biasa, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita kalikan X plus 2 dikali dengan X plus 5. Kita kali satu persatu. X dengan X. Kemudian kita kalikan lagi X dengan 5 plus X dikali 5. Nah, jadi kayak pelangi gitu dia. Dikalikan satu persatu. X sama X-nya, kemudian X sama 5-nya. Nah, sudah habis yang di depan, kita mundurkan. Sekarang yang 2. 2 kita kalikan dengan semua yang ada di belakang. Kita mulai dari plus 2 dikali X. Kemudian plus 2 dikali dengan plus 5. Nah, sudah habis kan? Sudah kena semuanya? Baru kita operasikan.
X dikali X berarti X-nya 2 kali ya, dikalikan menjadi X kuadrat. Sama seperti kalau anak-anak mengalikan 2 dikali 2, berarti kan 2 kuadrat. Nah sama ya, berarti kalau X dikali X adalah X kuadrat. Plus X dikali 5, 5X. Plus 2 dikali X, 2X. Dan 2 dikali 5 adalah 10. Nah, karena masih ada suku yang sejenis di situ, bisa kita operasikan lagi. Sama dengan X kuadrat. Nah, 5X ditambah 2X adalah plus 7X plus 10. Nah, sudah tidak ada lagi, maka inilah hasil akhirnya. Nah, ini terdapat latihan soal. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Bisa menggunakan apa yang sudah dijelaskan tadi di videonya. Nah, sudah selesai anak-anak untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa meningkatkan semangat belajar anak-anak. Oke, terima kasih untuk yang sudah bersedia menonton sampai akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.